bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah memberikan berkat karunia, penyertaan dan kasih setiamu serta limpahan berkat-Mu yang luar biasa untuk kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami serahkan kehidupan kami minggu ini ke tangan-Mu dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang akan menerangi akal pikiran kami sehingga kami layak untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan siap untuk menjadi mitra kerja-Mu. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Ya, senang sekali Ibu hari ini bisa kembali bertemu dengan adik-adik. Kiranya adik-adik juga merasakan sukacita yang sama dengan Ibu ya. Kita akan kembali belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu di Tunas Muda. Ya, Ibu akan sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari kemarin supaya adik-adik tidak lupa ya. Pelajaran kita bersama Ibu Bima kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang kebanggaan dibaptiskan selam ya, dari Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40 ya. Kemarin kita bisa pelajari dari reviewnya sekarang sedikit saja ya. Yang penting kita ingat ya, bahwa kemarin kita belajar meyakini bahwa baptisan selam itu adalah cara baptisan yang sesuai dengan firman Tuhan ya, yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, yang ada di dalam Alkitab kita juga sudah dinyatakan seperti itu ya. Jadi baptisan selam adalah baptisan yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Lalu yang kedua adalah dengan baptisan kita dapat memperbaharui komitmen kita ya, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan kita dari maut ya. Review pelajaran minggu lalu seperti itu. Mungkin adik-adik masih ingat yang lain lagi, penjelasan-penjelasan yang lain, itu alangkah baiknya ya. Tetapi sekedar mengingatkan, dua itu saja Ibu ingatkan kita yang pelajari minggu lalu itu sebagai dasarnya ya. Nah, sebelumnya kita memulai pelajaran kita di pelajaran 8, kita akan bersama-sama pujikan satu lagu pujian yang Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yang kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yang kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Nah adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama memujikan satu lagu pujian. Sekarang kita waktunya belajar tentang pelajaran yang ke-8, yaitu tentang pembaptisan yang menyatukan orang-orang percaya dari Galatia 3 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Tetapi sebelumnya Ibu akan putarkan satu gambar ya, akan kita amati bersama-sama. Ada dua orang di situ. Mari kita akan meresponi apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dari kedua orang tersebut. Nanti minta tolong Risma untuk memberikan responnya, tetapi masing-masing juga harus
merespon di dalam hati apakah perbedaan, apakah persamaan dari dua orang tersebut ya. Dari kedua gambar yang dikirim Bu Eri kemarin, itu fotonya sama-sama menggambarkan orang yang sedang berdoa. Tapi perbedaannya hanya ada di tempat berdoanya dan cara berpakaian mereka. Tapi mereka sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Risma sudah memberikan responnya. Ibu yakin yang lain juga mempunyai pendapat yang sama atau mungkin mempunyai pendapat yang berbeda. Sekarang itu adalah pendapat dari sisi manusia. Sekarang yang akan kita pelajari adalah bagaimana menurut firman Tuhan, apakah dua orang itu sama atau berbeda. Ya, mari kita akan sama-sama pelajari pembaptisan menyatukan orang percaya dari Galatia 3 ayat yang 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari kita akan sama-sama baca, kita buka bersama-sama Alkitab kita masing-masing ya. Galatia 3 ayat yang 26 sampai dengan yang ke-29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan hal ini tidak ada orang Yahudi atau tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Ya, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Semua adalah satu di dalam Kristus, ya betul. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan coba bersama-sama bagaimana menurut Alkitab, apakah manusia itu berbeda atau sama di hadapan Tuhan. Ya. Pendapat teman kita tadi ya adik Risma ya itu tadi menyatakan ada persamaan tetapi juga ada perbedaan. Tetapi menurut Tuhan Yesus Kristus di mata Allah bahwa manusia itu adalah sama ya. Mengapa dikatakan sama? Di sini tadi dinyatakan. Kita bisa ulang, bisa lihat di dalam ayat yang ke-28. Mengapa dinyatakan sama? Yaitu yang ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Itulah yang menyatakan bahwa manusia itu di hadapan Allah adalah sama, tidak ada yang berbeda ya. Nah, yang kedua, kalau manusia itu dibilang sama, lalu persamaannya di mana? Kita harus tahu juga. Wong tadi dinyatakan di gambar tadi kelihatan berbeda, ada laki-laki, yang satunya perempuan, yang satunya penampilannya baik, yang satunya penampilannya kumal ya. Tetapi di mata Tuhan itu sama. Lalu yang membuat sama itu di mana? Mari kita akan sama-sama pelajari bahwa manusia dinyatakan sama itu adalah karena Tuhan menganggap bahwa manusia itu sama karena iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Kalau orang sudah mempunyai iman dan sudah percaya kepada Tuhan di hadapan Allah, manusia itu tidak ada perbedaan. Manusia itu adalah sama. Ya, bisa kita lihat di ayat yang ke-28, ke ayat ke-26 dan 27 untuk meyakinkan kita kenapa kita itu sama dan mengapa kita dianggap sama. Mari kita akan sama-sama baca ayat 26 dan 27 ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Yang ke-27, karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Itulah yang membuktikan di hadapan Allah bahwa kita itu adalah sama, tidak berbeda ya. Jadi kita tidak boleh membedakan manusia berdasarkan
A-nya, berdasarkan B-nya, berdasarkan penampilannya, atau berdasarkan kaya miskinnya, atau sipit lebarnya mata, atau putih hitamnya kulit. Di hadapan Allah, semua orang percaya itulah sama di hadapan Allah, ya. Lalu berikutnya, bahwa Tuhan mempunyai satu wasiat, ya. Tuhan menganggap semua sama, tidak ada yang dibedakan. Tuhan mempunyai satu wasiat yang harus kita yakini betul-betul, bahwa semua orang yang percaya nantinya akan diselamatkan dan dipersatukan di dalam kerajaan Allah. Nantinya akan diselamatkan dan dipersatukan di dalam kerajaan Allah. Masa Ibu? Iya, buat orang yang percaya, syaratnya adalah orang yang percaya akan Tuhan persatukan di dalam kerajaan Allah. Seperti itu. Buktinya di mana, Bu? Mari kita akan sama-sama baca ayat yang ke-29. Begini bunyinya, ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Di sini dinyatakan bahwa manusia itu sudah Tuhan wasiatkan bahwa nantinya setiap orang-orang yang percaya, yang mempunyai iman percaya kepada Allah akan dipersatukan di dalam kerajaan Allah. Dinyatakan di ayat yang ke-29. Tuhan tidak berbohong. Tuhan sudah nyatakan di dalam janjinya ini, sehingga kita mempunyai satu kenyamanan, mempunyai satu ketentraman, atau kita sudah merasa ayem, ya, bahwa Tuhan sudah menjanjikan itu. Tapi ada satu syarat, kita harus menjadi orang yang percaya, ya, bahwa apa yang Tuhan janjikan itu kita harus mempunyai iman dan mempunyai kepercayaan. Ada lagi satu hal yang kita harus yakini, bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan. Karena kita menjadi orang yang percaya, kita sama di hadapan Allah, otomatis kita tidak boleh membedakan satu sama lain. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, laki-laki perempuan, orang kaya orang miskin, lalu mungkin hitam dan putih seperti itu, atau mungkin rasnya, oh aku dari keturunan A, dia dari keturunan B. Di hadapan Allah semua sama. Sehingga ada satu syarat yang harus kita lakukan, yaitu apa? Ya, kita harus bisa bersatu satu sama lain, yang nantinya Tuhan juga akan persatukan kita pada waktunya nanti. Begitu, ya. Jangan sampai kita sudah menjadi orang percaya, kita sudah mempunyai iman, tetapi kita masih membeda-bedakan orang berdasarkan kepandaiannya, berdasarkan kekayaannya, berdasarkan warna kulitnya, berdasarkan aromanya mungkin, ya. Kita harus sama, tidak boleh membeda-bedakan tanpa syarat itu. Karena apa? Tuhan sudah mewasiatkan itu tadi, ya. Lalu kita akan merasakan satu kenyamanan. Begitu, ya adik-adik. Itulah pelajaran kita hari ini. Apa tadi? Ibu akan sedikit ulang bahwa pelajaran kita hari ini adalah di mata Tuhan semua manusia adalah sama. Ya, yang kedua, kita tidak boleh membedakan satu sama lain. Begitu, ya adik-adik. Nah, sudah waktunya kita untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, tetapi ada satu hal yang kita harus selesaikan, yaitu mengucapkan ayat hafalan. Supaya apa? Kita tahu bahwa pelajaran kita hari ini ada satu kunci yang kita harus selesaikan, yaitu Galatia 3 ayat yang 26. Mari kita pertama kali baca dulu, lalu kita nanti akan ucapkan secara pelan, ya. Galatia 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat yang ke-26. Sekali lagi, Galatia 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Beginilah pelajaran kita hari ini. Mengucap syukur kita sudah menyelesaikan pelajaran kita, dan kita akan bertemu di pertemuan minggu yang akan datang. Sehat selalu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.